Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Ferry. Di pertemuan yang terakhir ini, pada materi himpunan, kita akan mempelajari tentang penerapan himpunan, yaitu pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita yang ada kaitannya dengan konsep himpunan. Dan perlu kalian ketahui juga, penilaian pada penerapan himpunan ini nanti masuk ke dalam penilaian keterampilan. Tidak lupa pula yang merasa belum subscribe, silahkan subscribe supaya Pak Ferry lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Penerapan himpunan. Untuk memahami materi tentang penerapan himpunan ini, kita akan menggunakan contoh dalam kehidupan di sekitar kita yang berkaitan dengan himpunan. Di sini ada sekelompok anak-anak yang berada di dalam masjid, di mana sekelompok anak-anak di dalam masjid ini akan melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kelompok anak-anak yang belajar sholat. Dan kegiatan yang kedua adalah dikelompokkan untuk anak-anak yang belajar hafalan. Dan diperbolehkan juga jika ada anak yang mau masuk ke kelompok dua-duanya, yaitu dia mau belajar sholat juga belajar hafalan. Nah, kejadian seperti ini bisa dikaitkan dengan konsep himpunan. Jadi Bapak akan buat contoh soal terkait dengan kejadian seperti ini ya. Contoh soal. Diketahui dari sekelompok anak ini ternyata yang mau ikut belajar sholat ada 28 anak. Kemudian yang mau belajar hafalan itu ada 11 anak. Selanjutnya ternyata ada 10 anak yang mau belajar kedua-duanya. Dia mau belajar sholat, terus dia juga mau belajar hafalan. Selanjutnya ternyata ada 1 anak yang dia nggak ikut dua-dua kegiatan ini. Yaitu dia nggak ikut sholat, dia nggak ikut hafalan. Jadi dia cuma nonton. Nyambung ya? Pertanyaannya, ada berapa banyakkah anak-anak di dalam masjid itu yang ikut kegiatan ini ya? Untuk menyelesaikan soal ini, Pak Ferry akan gunakan rumus cepat. Yaitu rumusnya adalah S ditambah I sama dengan L. Di mana S itu adalah semesta. Dalam hal ini semestanya adalah anak yang ada di dalam masjid itu. Kemudian I adalah irisan. Irisan itu yang mengikuti kedua kegiatan ini atau yang suka dua-duanya boleh. Yaitu ada 10 anak nih yang mengikuti kedua kegiatan ini, sholat maupun hafalan. Kemudian L ini maksudnya adalah nilai yang lainnya. Siapa aja nilai lainnya yang belum kita sebutkan di sini? Yaitu jumlah anak yang ikut sholat, kemudian jumlah anak yang ikut hafalan, dan jumlah anak yang nggak ikut kedua-duanya. Itu ya yang masuk ke dalam lainnya. Jadi nilai lainnya itu terdiri dari 3 unsur ini ya. Sehingga semestanya kan nggak ada nilainya ya. Berapa anak yang ada di dalam masjid kan belum diketahui. Jadi kita turun aja, tetap S. Kemudian irisan yang menyukai kedua-duanya atau yang mengikuti kedua kegiatan. Yaitu ada 10 ya. Makanya I-nya ini diganti dengan 10. Nyambung ya. Kemudian lainnya ini terdiri dari 3 unsur ini tadi ya. A-nya, A ini sebagai yang sholat tadi ya, ada 28. B ini yang hafalan, ada 11. Dan C ini nggak ikut, ada 1. Nyambung ya?
Kemudian angka 28, 11, dan 1 dijumlahkan jadi 40. Nyambung ya, yang ini cuma turun aja. Selanjutnya, S ini berapa ya? Supaya jika ditambah 10 dia jadi 40. Ayo berapa? Nggak usah pusing-pusing nak, tinggal kurangi aja. 40 kurangi 10 gitu. Sehingga jawabannya adalah 30. Jadi S sama dengan 30. Perhatikan proses penulisannya ya nak ya. Sama dengannya itu lurus. Nah, biar tulisannya rapi. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya anak di dalam masjid yang mengikuti kegiatan ini adalah 30 anak. Mudah-mudahan nyambung ya. Contoh yang kedua, misalkan diketahui di dalam masjid ini terdiri dari 30 anak yang akan melakukan kegiatan belajar sholat dan belajar hafalan. Kemudian diketahui bahwa anak-anak yang ikut belajar sholat itu ada 20. Anak-anak yang ikut belajar hafalan Quran itu ada 15. Kemudian pertanyaannya adalah berapa anakkah yang mengikuti dua kegiatan ini, yaitu dia ikut sholat juga ikut hafalan. Nyambung ya? Rumusnya yang kayak tadi ya nak ya. Kita tulis S tambah I sama dengan L. Semestanya ada tadi ya, terdiri dari 30 anak. Irisannya atau yang mengikuti kedua kegiatan ini belum diketahui ya, makanya tetap ditulis I. Nyambung ya? Untuk nilai lainnya, nah di sini berarti jumlah anak yang sholat dan jumlah anak yang hafalan. Kan dia belum disebutkan ya. Kemudian untuk nilai lainnya, ya kita lihat aja angka yang belum tertulis di rumus ya. Yaitu ada angka jumlah anak yang ikut sholat dan angka pada jumlah anak yang ikut hafalan. Sehingga nilai L itu terdiri dari dua komponen aja. Loh yang C kemana Pak Ferry? Yang C tidak ada karena soal tidak menyinggung untuk anak yang tidak ikut kedua kegiatan ini. Jadi kosongkan saja. Bisa dipahami ya nak ya? Sehingga 30-nya turun, irisannya turun. A ini sebagai yang banyak anak sholat ada 20. Yang B ini sebagai yang ikut hafalan ada 15. Bisa dipahami ya? Ingat C-nya nggak ada ya. Sehingga nah ini kita jumlahin ya. 20 tambah 15 itu 35. Yang lainnya turun. Nyambung? Selanjutnya 30 ditambah berapa ya supaya jadi 35? Atau cara mudahnya tinggal kita kurangi aja enak ya. 35 dikurangi 30. Sehingga hasilnya adalah 5 ya. 5 ini adalah nilai I-nya atau irisannya. Kesimpulannya, banyaknya anak yang mengikuti kedua kegiatan ini, atau dengan kata lain, dia ikut belajar sholat, terus dia juga ikut belajar hafalan, yaitu sebanyak 5 anak. Bisa dipahami ya? Pertanyaan tambahan yang tidak kalah pentingnya, yaitu berapa anakkah yang hanya mengikuti sholat atau mengikuti belajar sholat ya. Dan pertanyaan berikutnya, berapa anak yang hanya mengikuti belajar hafalan? Jadi 20 dong Pak yang ikut sholat. Salah. Hati-hati dengan kalimat yang hanya. 20 adalah banyaknya anak yang mengikuti kelompok belajar sholat. Pertanyaannya itu yang hanya, dan 15 ini adalah banyaknya anak yang mengikuti kegiatan hafalan. Dengan kata lain, dari 20 anak ini dan 15 anak ini ada sebagian yang dia ikut kedua-duanya. Yaitu ada 5 anak ini. 5 anak ini itu terdiri dari ini. Dari yang ikut hafalan dan yang ikut sholat. Gitu ya. Berbeda dengan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah
yang hanya. Jadi yang dia cuman ikut sholat, tetapi dia nggak ikut belajar hafalan. Caranya adalah tinggal kita kurangkan. Nah, jadi yang ikut sholat, tinggal kita kurangkan dengan irisannya. Sehingga yang ikut sholat ada 20 ya. Nah ini nih. Kemudian irisannya, ada yang suka dua-duanya ada 5. Kemudian dikurangin hasilnya adalah 15 anak. Jadi kesimpulannya 20 anak ini adalah anak yang mengikuti kegiatan belajar sholat. Tapi sebagian masih ada yang ikut kedua-duanya, yaitu dia hafalan juga. Nah 15 anak ini yang murni, hanya dia belajar sholat saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Begitupun untuk pertanyaan kedua yang hanya mengikuti hafalan. Jadi caranya sama. Jadi yang ikut hafalan dikurangi dengan irisannya. Sehingga 15 yang ikut hafalan dikurangi 5 irisannya. Jadi jawabannya adalah 10 anak. Jadi bedakan ya nak ya. 15 ini yang jumlah anak mengikuti kegiatan hafalan. Tapi ada beberapa yang dia ikut dua-duanya, yaitu sholat juga. Kalau 10 anak ini yang murni, hanya dia mengikuti belajar hafalan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Demikian penjelasan mengenai penerapan himpunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.